Program keempat, peningkatan profesional Polri melalui keunggulan, menuju keunggulan. Satu hal yang harus dibangun secara terus-menerus dan konsisten adalah profesionalisme yang didukung modernisasi untuk meningkatkan kinerja Polri. Sementara itu harus diakui kompetensi hasil didik masih belum sesuai dengan harapan yang berimplikasi pada kualitas kinerja anggota Polri di lapangan. Beberapa kegiatan dalam program ini adalah: pertama, peningkatan kualitas 8 standar pendidikan dilakukan melalui pembenahan 8 standar pendidikan Polri pada seluruh satuan pendidikan Polri. Kedua, peningkatan pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan dilakukan melalui pembenahan perangkat dan metode pelatihan fungsi teknis secara menyeluruh. Ketiga, mengoptimalkan sistem manajemen kinerja atau SMK yang dilakukan melalui revisi perkap tentang SMK dan konsistensi dalam penerapan SMK dalam BIN karir anggota Polri. Keempat, menyusun rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesi. Yang kelima, modernisasi Almatsus, alat material khusus, dan Alpalkam, alat peralatan keamanan Polri, dilakukan melalui penyusunan blueprint dan roadmap kebutuhan ideal dan minimal Almatsus, Alpalkam, serta pemenuhannya. Program kelima adalah peningkatan anggota Polri yang dilakukan melalui berbagai kegiatan, diantaranya peningkatan tunjangan kinerja, dilakukan melalui pengusulan kepada Kemenpan, Kemenku, Bappenas, dan DPR terkait pemenuhan kenaikan persentase secara bertahap yang diharapkan pada tahun 2019 dapat mencapai 100%, sementara ini baru mencapai 57%. Peningkatan pemenuhan rumah dinas merupakan kegiatan yang kedua untuk kesejahteraan anggota Polri. Dilakukan penataan kembali pemanfaatan perumahan dinas, perbaikan serta pengadaan perumahan dinas baru yang dikoordinasikan dengan Bappenas, Kemenku, Kemenpupera, DPR RI, Pemda setempat serta pihak-pihak terkait lainnya. Yang ketiga, meningkatkan program pelayanan dan fasilitas kesehatan, dilakukan dengan menambah yang menjadi PKBLU, Badan Layanan Umum, sejumlah 6 rumah sakit, serta memperkuat koordinasi dan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Keempat, peningkatan tunjangan kemahalan bagi anggota di perbatasan dan Papua. Dilakukan kajian kebesaran kebutuhan dan pengusulan kenaikan tunjangan termasuk satuan-satuan yang memerlukan tunjangan tersebut. Kelima, peningkatan dukungan operasional Babin Kamtipmas sebagai ujung tombak. Dilakukan pengkajian besaran dukungan operasional kebutuhan yang ideal dan pemenuhannya. Karena Babin Kamtipmas sekali lagi merupakan leading sektor atau vanguard untuk Polri di daerah-daerah. Yang keenam, mengupayakan program wirausaha. Dilakukan dengan menyusun rancangan perkap tentang wirausaha dan pelatihan bagi anggota Polri akan memasuki masa pensiun. Ketujuh, dukungan asuransi keselamatan kerja. Dilakukan melalui penghitungan dan pengajuan usulan kebutuhan jaminan asuransi kepada pemerintah, serta penyusunan rancangan perpres tentang asuransi keselamatan. Ini termasuk untuk anggota-anggota yang tertembak atau terluka on the line of duty.